Jurnal Televisi, balik lagi bersama kita di program TikTok bersama saya pastinya Nila dan juga rekan saya Dewi Hala, biasa Dewi ya. Udah kenal dong, udah terbiasa ya. Bener banget. Dan malam hari ini Wi, TikTok tuh berbeda banget dengan malam sebelumnya nih. Betul banget, kalau biasanya kan cuma dua ya, tapi malam hari ini ada yang berbeda rasa-rasanya. Dan ini sangat spesial banget loh. Karena banyak penonton yang nanya dan penasaran ini siapa sebenarnya, siapa sih yang pakai apa tuh ada di kepalanya yang merah-merah sama tinggi ini. Ada yang kayak apa namanya, kayak medali gitu. Kok rame banget nih ya di TikTok gitu ya kan? Biasanya ada berdua, kok tiba-tiba ada berempat nih kan? Iya. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa di pemirsa Jurnal Televisi, khususnya di program TikTok, karena kita malam ini kedatangan tamu dari abang-abang yang udah memakai protokol kesehatan yang sangat mantap banget ya, karena memang kita harus ngikutin protokol kesehatan juga ya, karena lagi pandemi. Betul, dan kita juga social distancing di sini. Betul banget. Jadi buat pemirsa jangan khawatir, kalian tetap stay tune aja dan dengerin kita ngobrol malam hari ini ya, Wi. Iya. Oke, kita kenalin dulu nih abang-abang yang ganteng dan luar biasa. Mungkin nanti ya kenalannya ya. Soalnya biar kita bikin nih pemirsa penasaran. Kita akan memutarkan satu buah lagu ya, biar supaya mereka bisa juga ada pemanasan. Oke. Ada lagu dari siapa nih, Wi? Ini dari Budi Doremi yang berjudul Melukis Senja. Ini dia lagu teman-teman. Oke pemirsa, kembali lagi dengan Aman kita berdua dan bersama dengan bintang tamu kita, dan itu dia tadi lagu yang spesial banget dari Budi Doremi yang berjudul Melukis Senja. Oh, lagunya bagus banget ya, cocok banget untuk malam hari ini ya, Mil. Oke, karena kita bakal ngelukis perbincangan pada malam hari ini. Oh iya banget. Dengan yang apa ya, maksudnya kita sharing malam hari ini biar kita yang nggak tahu jadi tahu nih ya. Iya, jadi nggak udah nggak sabar banget. Oh, nggak sabar banget ya. Aduh, sabar santai aja ya. Pengen. Mil, tanpa basa-basi lagi ya, langsung saja nih ke perkenalan dirinya gitu kan, dan juga ini dari mana. Dan sebelumnya kita ucapkan selamat datang ya, sudah hadir di studio Jurnal TV pada malam hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya Bang perkenalan dirinya, dan dari siapa dulu nih, Bang? Iya, dari mana? Oke. Perkenalkan, sebelumnya terima kasih kepada Jurnal TV sudah mengundang kami berdua pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Alboy Christopher Samosir. Hari ini saya menjabat sebagai Presidium Gerakan Kemasyarakatan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Saya sendiri berasal dari cabang Pematang Siantar. Oke, dari Siantar ya. Siantar. Ini biasanya panggil apa nih, Bang atau? Bang, panggil Bang. Bang Alboy ya. Siap. Bang Alboy. Alboy, oke. Oke, selanjutnya ada Bang. Ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan dari Jurnal TV. Ini kali ketiga ya kita di sini. Saya rasa sudah nggak asing lagi, namun supaya pemirsa dan teman-teman lebih akrab lagi. Nama saya Romulus Romi, kebetulan hari ini saya mendampingi beliau. Saya sendiri pengurus pusat PMKRI juga untuk Regio Kalimantan. Hari ini kita mendampingi beliau untuk berbicara beberapa hal berkaitan dengan lingkungan hidup dan masyarakat adat. Saya rasa mungkin itu. Oke, ini biasanya dipanggil juga Bang siapa nih? Bang Romi. Oke, Bang Romi dan juga Bang Alboy ya. Wah, spesial banget ya, Mil. Ini langsung dari pusat loh. Jadi kita kayak senang banget sih ya, senang banget karena bisa berbincang bareng malam hari ini, tentunya dengan tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Betul banget. Kita sangat sangat tersanjung ya. Jangan sampai terbang ya. Iya, dia lagi sama abang yang luar biasa pengalamannya kan. Jadi kita pengen sharing ya kan. Nggak sabar lagi nih bila pengen sharing. Iya, oke, langsung saja Mil ya. Dari tadi rasanya kamu gak sabar ya. Oke Bang, aku pengen nanya nih, mungkin ke Bang Albo atau Bang Romo ini ya? Bang Romi ya. Bang Romi, oke, siap Bang. Ini ada, Abang ini kan salah satu anggota dari organisasi
PMKRI. Nah itu Bang, itu sejak kapan sih Bang organisasi itu dibentuk Bang? Kalau di Kota Palangkaraya sendiri mungkin? Baik. Kalau PMKRI secara nasional sudah 73 tahun ya Pak Alwoim, dan untuk Palangkaraya sendiri itu sudah hampir 30 tahun berdiri. Itu tahun 92 kalau tidak salah. Ya, sebenarnya PMKRI secara keorganisasian sudah sangat lama, namun secara terdaftar atau terlegitimasi itu tanggal 25 Mei 1947 itu secara nasional. Nah, kemudian cabang-cabang juga di beberapa daerah juga berdiri, ada yang sudah lama, ada yang sudah baru. Dari Palangkaraya itu di tahun 92 seperti itu. Oke, sudah lama banget. Sudah lama banget. Oke, aku penasaran nih ya, BTW ini Bang Albe kan tadi ceritanya dari cabang Siantar sana ya? Iya, benar. Kalau menurut itu kok bisa sih sampai di Palangkaraya, ceritanya itu kayak gimana sih prosesnya itu Bang? Mungkin bisa diceritakan dulu ya? Sebelumnya saya itu ditugaskan oleh Ketua Presidium untuk melantik PMKRI Banjarmasin pada tanggal 20 Februari yang lalu. Nah kemudian karena kita juga memiliki kesempatan, Pak Kopda, Bang Romi itu mengundang saya ke Palangkaraya untuk sharing dengan teman-teman, dan puji Tuhan ternyata teman-teman jurnal TV juga mengundang kita untuk berbicara tentang beberapa hal nanti mungkin yang bisa kita sikapi, itu tentang keadilan ekologis dan juga masa depan masyarakat adat. Oke, wow, menarik sekali ya tema kita malam hari ini ambil ini tentang masalah ekologis ya, betul, yang mungkin menjadi isu-isu yang sangat yang sangat ramai meyakinkan banget ya. Kalau ngomongin keadilan ekologis, apalagi tentang masyarakat adat nih Bang, itu memang lagi harus diangkat banget nih. Karena kan yang kita tahu juga di televisi atau di sosial media, masyarakat adat ataupun yang namanya keadilan itu kan memang kayak susah banget nih cari. Nah di sini kita malam ini pengen berbincang masalah itu pemirsa. Jadi buat kalian semua yang ingin gabungan bisa langsung add Facebook kita atau komen di Facebook kita di Jurnal Televisi atau Instagram kita Jurnal Televisi. Oke, dan kita langsung ke tema nih ya. Oke, langsung saja ya tanpa basa-basi lagi ya, karena sudah dari tadi sebenarnya di pemirsa dulu ya. Oke. Dan di sini Bang, kita ngomongin tentang keadilan ekologis dan masa depan masyarakat adat. Kalau ngomongin masa depan nih, pasti global nih Bang ya, luas. Banyak banget yang diinginkan, apalagi dari kita pribadi untuk masyarakat adat nih. Tapi kita lihat dari sisi keadilannya dulu nih Bang. Kenapa sih Bang, Abang pengen ngangkat tema ini nih Bang? Iya. Oke, baik. Berbicara tentang keadilan ekologis sebenarnya isu yang sudah sangat lama ditanyakan, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Mungkin ada beberapa kegiatan nasional atau konferensi internasional yang berusaha untuk menyelamatkan yang namanya masa depan lingkungan. Salah satunya adalah Paris Agreement yang mungkin sampai hari ini masih menarik untuk diperbincangkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang konteks Indonesia hari ini, menurut kami PMKRI ini adalah sebuah perbincangan yang harusnya mulai kita dengarkan, mulai kita suarakan, karena memang situasi ekologis kita hari ini itu sampai kepada tahap yang mengkhawatirkan seperti itu. Kenapa kita katakan mengkhawatirkan, dan kemudian kenapa kita harus adil secara ekologis? Kalau kita berkaca dari konstitusi sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kita menganut yang namanya Green Constitution ataupun konstitusi hijau. Hal itu bisa kita lihat di pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana setiap warga negara Indonesia dijamin keberlangsungan hidupnya, tentang bagaimana dia bisa hidup di lingkungan yang baik dan juga sehat seperti itu. Nah kemudian hal ini juga diterjemahkan di pasal 33 ayat 4 tentang bagaimana keberlangsungan lingkungan alam. Maka sebenarnya secara tidak langsung konstitusi kita yang saya sebut tadi tentang Green Constitution ini gagal diterjemahkan ke dalam bentuk yang sifatnya ekokrasi, yang bagaimana paradigma pembangunan kita hari ini yang harusnya mengedepankan namanya pembangunan yang berkelanjutan itu gagal diterapkan. Kenapa misalnya kami menilai ini gagal? Kita bisa berkaca dari serangkaian dampak yang terjadi di tanah air terkait dengan kerusakan lingkungan. Misalnya yang masih baru-baru ini masih hangat dalam perbincangan kita mungkin di warung kopi, di tempat-tempat lain, mungkin di kampus dan lain sebagainya.
tentang banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan yang menerjang 11 kabupaten kota. Nah, kami melihat banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan bukan hanya sebatas tentang fenomena alam atau misalnya air hujan yang turun dengan siklus yang diubah. Tapi kami melihat ini ada sebuah aspek kasualistis ataupun sebab akibat yang membuat banjir itu begitu banyak terjadi. Kalau kita melihat dari kacamata Kalimantan Selatan hari ini, itu banjir yang terjadi. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Lapan itu, karena di Kalimantan Selatan hari ini daerah serapan untuk air hujan dan juga air lainnya ini sangat minim. Karena hari ini di Kalimantan Selatan lahan-lahan yang harusnya menjadi hutan sekunder, hutan primer ini mulai digunduri ataupun dikonversikan untuk menjadi lahan sawit dan juga lahan pertambangan. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau kita berbicara tentang konteks pertambangan, terutama pertambangan batu bara, menurut jaringan advokasi tambang itu ada sekitar 814 lubang tambang yang sampai hari ini belum direklamasi oleh pihak perusahaan. Nah, kemudian ternyata kalau kita pinjam data dari Walhi Kalimantan Selatan, jumlah hutan primer dibandingkan dengan lahan konsesi, baik itu untuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan lain-lain, dan juga mungkin kayak pertambangan batu bara, ini sangat berbeda jauh. Makanya jumlahnya itu berkisar sampai ratusan ribu hektar dibandingkan hutan sekunder. Bahkan hari ini kalau kita melirik gerakan-gerakan aktivis lingkungan, ada di sana yang disebut dengan #700, karena ini adalah salah satu penyangga ataupun hutan terakhir yang ada di Kalimantan Selatan yang harusnya diselamatkan untuk menjaga keberlangsungan dari lingkungan Kalimantan Selatan, seperti itu. Nah, ini hanya segelintir kisah yang ada di tanah air terkait dengan bagaimana minimnya proteksi terhadap keadilan lingkungan. Nah, kalau kita juga berkaca tahun lalu dari beberapa literasi dan juga beberapa sumber, kalau kita lihat di Greenpeace, mereka merilis bagaimana misalnya kebakaran hutan yang terjadi di Papua ternyata dilakukan secara terstruktur, sistematis, atau dalam bahasa lain kita katakan ada unsur kesengajaan dalam proyek pembukaan ataupun perluasan lahan untuk kelapa sawit. Nah, artinya pembangunan hari ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah sangat jauh dari yang namanya keberlangsungan lingkungan, sangat jauh dari yang namanya masa depan lingkungan yang baik. Artinya ini akan menimbulkan presiden yang buruk ke depannya, karena kita tahu kita hidup harus dengan alam, tapi alam itu bisa hidup tanpa kita. Maka sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita sebenarnya untuk menjaga yang namanya keberlangsungan alam. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat adat? Kenapa misalnya keadaan ekologis itu memiliki hubungan dengan masa depan masyarakat adat? Seperti kita ketahui bersama dari beberapa sumber, terutama dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, jumlah masyarakat adat Indonesia hari ini itu berkisar 50-60 juta jiwa, dan itu jumlah yang sangat banyak. Tapi kita melihat hari ini perlindungan terhadap masyarakat adat itu sangat minim. Kenapa misalnya kita katakan sangat minim? Karena berkaca dari Badan Registrasi Wilayah Adat, dari hampir 1 juta wilayah adat yang diregistrasi itu hanya sekitar 100.000 yang sampai hari ini sudah disahkan oleh pemerintah. Artinya ada sekitar 900.000 hektar lahan wilayah adat yang sampai hari ini belum disahkan. Nah, kemudian masyarakat adalah salah satu elemen yang penting ketika kita berbicara tentang keadilan ekologis, karena keberadaan masyarakat adat bahkan sebelum Indonesia merdeka kita belum pernah mendengar masyarakat adat melakukan yang namanya kerusakan lingkungan, melakukan yang namanya hal yang sifatnya mengakibatkan bagaimana lingkungan itu tidak lagi berfungsi sebagaimana biasanya. Justru pola-pola masyarakat adat yang hari ini yang mulai ditinggalkan oleh pemerintah atau tidak mau dibina atau tidak mau ditiru oleh pemerintah, itu memiliki bagaimana sifatnya kosmopolitan, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Maka sebenarnya keadilan ekologis dan juga masyarakat adat adalah satu kesatuan yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Maka dari itu PPPMK sampai hari ini kita berusaha concern berbicara tentang keadilan ekologis dan juga tentang bagaimana masyarakat adat. Nah, kita juga sampai hari ini sedang berusaha untuk menyuarakan kepada pemerintah untuk mengesahkan
rancangan undang-undang masyarakat adat. Kenapa misalnya kita meminta undang-undang ini harus disahkan? Karena dengan adanya undang-undang ini setidaknya bisa memberikan ruang gerak, bisa memberikan nafas yang sedikit lebih panjang lagi kepada masyarakat adat untuk bisa bertahan. Karena dengan adanya undang-undang ini akan menghapuskan undang-undang yang selama ini masih saling tumpang tindih, undang-undang sektoral yang sampai hari ini masih saling menegasikan terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Maka perlu undang-undang ini hadir untuk menjawab. Karena dengan adanya undang-undang ini permasalahan masyarakat adat, baik dalam proses registrasi, baik dalam proses pengakuan, baik dalam proses perlindungan dan juga sampai kepada sertifikasi wilayah adat mereka, ini sedikit terbantu dengan adanya undang-undang ini. Nah, itu mungkin sedikit pengantar dari kami untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke. Dan ini tadi kan Bang, ini sangat menarik sekali ya. Tadi Abang menjelaskan bahwa masalah ekologi saat ini sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira apa sih yang menjadi akar permasalahan ekologis ini? Bisa dijelaskan, Bang? Berbicara tentang akar permasalahan, lagi-lagi sebenarnya ini kembali ke political will ataupun niat baik dari pemerintah kita hari ini. Kami melihat sebenarnya kalau berbicara tentang akar permasalahan ini, kami melihat minimnya keberpihakan. Artinya sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, secara konstitusi, secara perundang-undangan sebenarnya kita sudah menganut konsep bagaimana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seperti yang tercantum di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019. Sebenarnya kita sudah meletakkan dasar yang baik untuk menjaga keberlangsungan alam kita. Nah, kemudian akar permasalahannya adalah pemerintah selalu beranggapan bahwasanya alam itu adalah sesuatu yang sifatnya yang bisa dieksploitasi, yang bisa dieksplorasi tanpa menjaga yang namanya keseimbangan. Lagi-lagi kami menilai akar ini adalah bagaimana logika pembangunan hari ini terlalu menekankan kepada yang namanya gross domestic product. Negara seolah berkejar-kejaran dengan global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara seolah-olah berkeinginan atau berambisi untuk meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin. Namun tanpa pernah melihat yang namanya lingkungan, tanpa mau melihat yang namanya masyarakat adat, tanpa mau melihat yang namanya bagaimana psikologis maupun emosional masyarakat adat yang ada di Indonesia. Maka sebenarnya kembali lagi ini tentang bagaimana keberpihakan dan keinginan pemerintah ataupun politikal will untuk mau bersama-sama dengan masyarakat adat terutama dan juga masa depan lingkungan, sehingga akar permasalahan ini bisa dihapus ataupun diurai sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, ini sangat menjadikan sekali ya. Ini apa tuh namanya? Ada kesalahan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat itu sendiri ya. Betul. Ini ada keberpihakan ya, Bang? Ya, Oke, berarti ini yang salah siapa sih sebenarnya? Pemerintahnya atau gimana ya, nih? kalau kita mau fair, Oke. saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Arief Budiman terkait dengan bagaimana faktor yang paling berperan terjadinya kemiskinan dalam semua negara adalah kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan itu tidak terlepas dari segala tindak tanduk ataupun segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ketika kita berbicara tentang keadilan ekologis, sebenarnya kan kita tinggal meminta kepada pemerintah untuk mengubah ataupun mengganti paradigma pembangunan kita hari ini yang sangat mengedepankan yang namanya akumulasi kapital, tapi meminggirkan yang namanya keadilan, meminggirkan yang namanya kesejahteraan, meminggirkan yang namanya kualitas pendidikan. Nah, ini yang kita coba dorong, bagaimana hari ini kita tawarkan sebenarnya sudah menjadi diskursus di kalangan para aktivis, bagaimana konsep ekonomi biru ataupun ekonomi yang memang mampu berjalan berbarengan dengan pertumbuhan, mampu berjalan berbarengan dengan perubahan teknologi dan lain sebagainya, tapi tidak meninggalkan yang namanya ya saya bilang tadi itu keadilan ekologis dan juga masyarakat adat seperti itu. Oke, wow, itu dia ya Mil. Oke, dan mungkin baru suara dari Bang Aboy yang kita dengarkan ya. Dan mungkin sekarang kita berpindah nih ya Mil sama Bang Romi. Bang Romi nih, mau pengen nanya nih Bang. Ini mungkin pertanyaan pribadi Mila nih ya, tapi ini ada sangkut pautnya dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi gini Bang, Mila tuh pengen nanya tentang, tadi kan dijelaskan oleh Bang Albo ada unsur tersendiri. Apakah bisa disebut Bang unsur dari pemerintah ini? Mungkin pemerintah itu tidak lepas dari politik kan nih Bang ya. Pasti ada unsur pribadi atas semuanya, apalagi ke masyarakat yang mungkin ini mohon maaf disebutnya kayak masyarakat adat, kita kayak kebanyakan kayak
masih jauh kan Bang dari dunia luar lah katanya, mungkin masih minim, dan mereka tuh butuh tempat di mana mereka harus sejahtera juga nih Bang. Nah di balik itu semua, apakah pemerintah ini juga bisa unsurnya ini ada unsur pribadi di atas unsur politik gitu Bang? Bisa disebut seperti itu Bang? Baik, saya rasa memang demikian. Dari setiap kebijakan itu kan tentu ada kepentingan-kepentingan politik yang ada. Hari ini kita melihat bahwa perhatian khusus pemerintah terhadap masyarakat adat itu sangat kurang sekali. Hal ini dibuktikan belum adanya aturan dari pemerintah daerah berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat. Padahal dari segi undang-undang itu memang ada aturan secara umum yang mengatur berkaitan dengan masyarakat adat. Hanya kan belum ada aturan secara khusus berkaitan dengan itu, masih hanya bersifat umum. Sedangkan kita kalau berbicara soal lingkungan, soal masyarakat adat, tentu harus ada aturan secara khusus untuk mengatur ini. Tapi sekali lagi dari pemerintah pusat memberikan kewenangan sebenarnya kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat. Tapi memang sampai hari ini belum ada. Kami melihat bahwa aturan itu belum pernah dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga kami berpikir bahwa ada indikasi bahwa terdapat kesengajaan daripada pemerintah itu sendiri. Kenapa saya katakan ada kesengajaan? Berbicara soal masyarakat adat tidak terlepas daripada lingkungan. Nah, hari ini yang memperjuangkan berkaitan dengan kawasan wilayah adat adalah masyarakat adat itu sendiri. Nah, kalau sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur berkaitan dengan itu, bagaimana kemudian masyarakat adat ini bisa memperjuangkan haknya? Jadi kami berpikir begini, bahwa apakah ini memang ada permainan politik daripada pemerintah atau ada unsur kesengajaan bahwa memang aturan ini sengaja tidak dibuat supaya ada kekosongan hukum, sehingga itu menjadi celah bagi pemerintah ataupun bagi pemerintah untuk mengeluarkan perizinan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengeksploitasi wilayah-wilayah adat ataupun hutan-hutan yang memang dilindungi oleh masyarakat adat itu sendiri. Jadi kami menilai bahwa seperti ada unsur kesengajaan. Jadi hari ini kami PNKRI secara khusus memang fokus dalam dalam mengkaji isu lingkungan, dan kemudian kalaupun memang kita rasa perlu untuk kita dampingi bagi masyarakat itu sendiri, kita akan siap untuk mendampingi. Hari ini PMK sudah sedikit berbuat ya untuk Indonesia secara khusus. Bung Alboin bersama rekan-rekan di pengurus pusat kemarin ada mengajukan beberapa judicial review berkaitan dengan undang-undang minerba dan hanya minerba ya saat ini. Tapi bukan tidak mungkin kemudian di kemudian hari kita juga akan melakukan judicial review berkaitan dengan aturan-aturan lain yang kita rasa sangat-sangat tidak berpihak kepada masyarakat adat sendiri. Karena kalau kita berbicara lingkungan, berbicara masyarakat adat ini sangat luas sekali, dan saya rasa perlu perlindungan, perlu aturan secara khusus untuk mereka. Jadi kalau bukan kita yang memperhatikan mereka, siapa lagi? Nah, makanya perlu ada aturan untuk melindungi mereka. Nah, hari ini kita secara nasional PNKRI mendorong supaya adanya aturan, dibuatkan aturan secara khusus untuk masyarakat ini supaya hak-hak mereka terakomodir. Nah, jadi begitu. Jadi ke depan kita sangat berharap bahwa pemerintah baik itu pusat maupun daerah ada membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak, yaitu pengakuan terhadap masyarakat adat. Karena kami menilai bahwa sampai saat ini masih minim. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kita berbicara soal lingkungan ini kan itu akan mempunyai dampak yang cukup banyak bagi kita, baik itu kita yang terdampak langsung yang ada di sekitar wilayah ataupun bagi masyarakat-masyarakat yang memang tidak terdampak langsung. Karena hari ini kalau kita berbicara soal pencemaran lingkungan, tentu kita juga akan merasakan dampaknya. Bagaimana kemudian hutan yang ada di Kalimantan, hutan yang ada di Sumatera, hutan yang ada di Sulawesi hari ini sudah hampir habis dibabat oleh korporasi, yang kita rasa itu akan sangat berdampak sekali bagi perubahan-perubahan iklim misalkan, bagi pencemaran lingkungan. Maka jangan heran ketika hari ini bisa terjadi banjir, terjadi longsor dan sebagainya. Itu bukan hanya faktor alam yang menyebabkan, tapi ada ikut campur tangan manusia yang berkaitan dengan hal itu. Saya rasa
kalau kita berbicara soal politik tentu ada kepentingan politik dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, entah itu berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada penguasa ataupun pada pengusaha. Kita bisa menilai sendiri hari ini siapa yang paling diuntungkan dari setiap kebijakan yang ada. Dan kalaupun memang pemerintah komitmen untuk berpihak kepada masyarakat, buatkan dong aturannya kepada masyarakat supaya tidak ada kekosongan hukum. Nah, kalau adanya kekosongan hukum ini, masyarakat jadi tidak bisa membela diri karena tidak ada aturan yang mengatur berkaitan dengan itu. Jadi mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Amel tadi. Baik, terima kasih banyak. Menarik sekali ya, Mil. Ini sebenarnya nggak lepas juga dari pemerintah ya. Di sini artinya pemerintah punya peran aktif ya dalam mewujudkan keadilan ekologis ini bagi masyarakat adat itu sendiri. Dan di mana sekarang memang masalah lingkungan sudah masalah yang sangat memprihatinkan sekali ya. Baik itu lokal ataupun nasional sudah menjadi isu yang urgent sekali untuk diperbincangkan gitu ya. Oke, di sini berarti otomatis harus ada kepedulian dari pemerintah ya, Bang. Kira-kira di sini artinya kan peduli berarti otomatis ada peran aktif yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Betul. Nah, kira-kira di sini kan apa sih yang menjadi peran aktif pemerintah itu untuk melindungi atau mewujudkan keadilan ekologis itu bagi masyarakat adat itu sendiri, supaya juga pemerintah bisa kayak lebih peduli sama masyarakat. Kalau kita berbicara tentang peran aktif pemerintah dan juga kepedulian yang kita coba bawa pemerintah dalam landscape yang lebih luas, yaitu pemerintah dalam bidang eksekutif, legislatif dan juga yudikatif, terutama menciptakan aturan-aturan yang pro terhadap masyarakat, untuk aturan-aturan yang sifatnya dan ekologis. Kita sedikit pesimis ya. Kenapa mungkin kita pesimis? Kalau kita berkaca dari hampir 600 anggota DPR RI yang hari ini berada di Senayan, 56% itu adalah para pengusaha, kemudian pengusaha yang bergerak di bidang sektor sumber daya alam dan juga sumber-sumber lain dan sebagainya. Maka secara tidak langsung mereka akan mengamankan yang namanya kepentingan politis dan juga kepentingan untuk meningkatkan mungkin harta dan kekuasaan dan sebagainya. Maka bagaimana sebenarnya pemerintah harus peduli, dan kemudian apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, kan seperti itu. Nah, kembali lagi, pemerintah harus memiliki orientasi pembangunan yang harus dikembalikan kepada masyarakat, harus dikembalikan kepada keadilan ekologis dan juga misalnya kepada masyarakat adat. Nah, sebenarnya sampai hari ini kita sedang menanti political will dari pemerintah terkait dengan bagaimana hal-hal yang sifatnya keadilan ekologis dan juga masyarakat adat. Nah, kemudian sebenarnya untuk mengetuk hati dari pemerintah yang hari ini mulai disorientasi ataupun tidak lagi berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, maka sebenarnya dalam masyarakat demokrasi yang kekuatan terbesar itu dimiliki oleh civil society ataupun masyarakat sipil, sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengetuk, untuk menyuarakan, untuk mewaraskan, untuk menyadarkan pemerintah untuk kembali kepada hal-hal yang sifatnya konstitusional. Seperti yang kita bilang tadi, secara konstitusional kita memiliki yang namanya Green Constitution. Kembali kita mari berorientasi kepada ekokrasi gitu. Nah, tapi sialnya sampai hari ini isu-isu tentang lingkungan masih menjadi isu pinggiran, artinya isu yang tidak terlalu diperhatikan oleh DPR kita. Kenapa misalnya tidak diperhatikan? Kita melihat misalnya keadilan ekologis ini tidak berpengaruh terhadap elektabilitas para anggota DPR tersebut, tidak berpengaruh terhadap suara-suara nanti ketika pemilu nanti. Artinya isu ini menjadi isu kesekian dibandingkan isu sosial, isu pendidikan, isu kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita mau cross check secara menyeluruh, Indonesia sampai hari ini belum ada misalnya sebuah partai yang memang betul-betul memiliki ideologi pembangunan berkelanjutan, memiliki ideologi yang sifatnya bersifat keadilan ekologis. Kita belum melihat itu karena memang sampai hari ini lagi-lagi konsentrasi DPR hari ini sangat minim terhadap keadilan. Maka sebenarnya mari melalui kita semua yang ada di sini kita sama-sama bersuara untuk menyadarkan pemerintah terkait dengan bagaimana pentingnya, bagaimana urgentnya untuk menjunjung kembali paradigma pembangunan yang ekonomi biru yang saya sebutkan. Nah, kemudian hari ini salah satu rancangan undang-undang tentang
masyarakat adat masuk ke dalam program legislasi nasional. Nah, kita mau ini menjadi sebuah itikat baik dari pemerintah, terutama DPR, supaya serius untuk menggodok undang-undang ini, supaya serius untuk mengkaji, mungkin akan ada poin-poin revisi di undang-undang masyarakat adat tersebut, supaya setidaknya seperti itu. Ini masyarakat mulai bisa berpikir, oh ya ternyata kita sebagai sebuah entitas memiliki sebuah pengakuan dan perlindungan dari negara, seperti itu. Oke. Wow, di sini juga tadi rasanya menyinggung masalah sustainable development ya, itu masalah pembangunan berkelanjutan. Dan di sini tadi dari awal Bang Alboy menjelaskan bahwa masalah sustainable development saat ini mengalami kegagalan total. Oke, kalau boleh tahu kan, yang menjadi faktor-faktor kegagalan itu apa sih sebenarnya? Ada beberapa faktor yang menjadi kegagalan dari sustainable development ataupun pembangunan berkelanjutan, terutama tentang bagaimana keberlanjutan lingkungan hidup dan juga tentang masyarakat adat. Nah, yang pertama, minimnya regulasi yang secara tegas mengatur terkait dengan keadaan ekologis dan masyarakat adat. Dan kalaupun ada, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sampai hari ini belum menjadi senjata yang cukup ampuh untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Dan yang faktor penghambat berikutnya adalah ternyata hari ini pemerintah sudah melahirkan regulasi-regulasi yang menabrak segala aspek terkait dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, seperti yang kita tahu bersama, tahun lalu kita dibuat geram, kita dibuat marah sekaligus kesal kepada pemerintah tentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, dengan adanya undang-undang ini sebenarnya justru semakin menghambat orientasi kita untuk menikmati pembangunan yang berkelanjutan seperti itu. Kenapa misalnya kita katakan menghalangi pembangunan berkelanjutan? Karena tidak terlepas dari beberapa klaster dari undang-undang tersebut yang memang sangat bermasalah. Misalnya kalau kita melirik ke klaster lingkungan hidup, salah satu aspek ataupun unsur-unsur ketika kita berbicara keadilan ekologis itu yang disebut dengan strike liability ataupun pertanggungjawaban langsung. Artinya ketika kita berbicara strike liability, ketika terjadi kerusakan lingkungan, maka secara tidak langsung itu harus ditanggung oleh para orang ataupun perusahaan ataupun lembaga yang melakukan kerusakan tersebut tanpa perlu ada yang namanya unsur pembuktian. Tetapi oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dihapuskan, maka bukan tidak mungkin ketika nanti terjadi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat cuci tangan, dapat berdalih ini bukan kerja mereka, karena tidak lagi ada undang-undang yang mampu menjaga ataupun mengatasi hal tersebut. Pun demikian ketika lahir suara-suara kritis dari masyarakat, ini bisa dibungkam oleh beberapa regulasi, misalnya di Undang-Undang Minerba. Bagaimana misalnya ketika kita melakukan yang namanya pengaduan dan lain sebagainya, bisa dituduh menghalangi yang namanya pembangunan yang berujung kepada pidana. Atau mungkin sampai hari ini yang masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi sebuah alat yang menakutkan untuk membungkam yang namanya kebebasan berdemokrasi. Artinya ada banyak hal yang sudah sebenarnya diskenarikan pemerintah yang kita melihat disorientasi seperti yang saya sampaikan tadi, yang hari ini malah membelakangi atau membuntuti yang namanya keadilan ekologis dan juga masyarakat adat. Maka saya pribadi dengan apa yang terjadi hari ini, dengan apa yang terjadi dengan serangkaian kebijakan yang pemerintah keluarkan di tahun 2020, kita melihat ada semacam dekadensi ataupun kemunduran terkait dengan ekokrasi dan juga tentang masa depan masyarakat adat. Maka sebagai masyarakat sipil, mari lagi-lagi saya bilang, artinya dengan seperti ini, dengan kembali membuka ruang-ruang diskursus, dengan kembali kita misalnya bersuara di hal yang ramai, sehingga ada kesadaran sosial, ada kesadaran bersama untuk bisa menyuarakan ini, seperti itu. Oke Bang, ini asik kayaknya ya Bel. Dan mungkin biar lebih asik lagi, kita akan jeda pariwara sebentar dulu ya, karena sebenarnya sudah panjang sekali kita berbicara sehingga kita lupa nih memutarkan satu buah lagu nih buat pemirsa. Oke, sebelum kita jeda pariwara, kita akan memutarkan satu buah lagu dari Dadang Nekat yang berjudul Menuju Kalteng Berkah. Oke, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap stay tune di depan HP Anda ataupun di depan TV Anda. Oke, langsung saja ini dia betul. Oke, balik lagi dulu bareng-bareng ya. Iya, namanya apa sih? Enggak. Ini kita jodoh nih.
biasa pada malam hari ini. Dan kita juga berbicara masalah tema yang sangat menarik sekali, di mana ini menjadi hal yang perlu difokuskan untuk ke depan. Ini khususnya juga kita sebagai generasi muda atau generasi milenial punya peran aktif ya. Apa sih kesenjangan yang terjadi sebenarnya atau kesalahpahaman kira-kira begitu? Dan apa sih yang perlu banget nih buat anak-anak milenial zaman sekarang yang harus diketahui tentang masyarakat adat atau keadilan yang harus didapat oleh masyarakat adat? Karena anak zaman sekarang kayak mainnya kayak gadget aja nih, gadget aja kan. Iya sih, bener sih. Siapa sih yang nggak tahu gadget? Anak kecil juga tahu gadget nih. Tahu, namanya zaman globalisasi ya. Zaman now. Zaman now ya. Tapi perannya anak milenial zaman sekarang yang bisa dikedepankan gitu loh, kayak harus milih berita yang tepat gitu. Betul. Oke, Mil, dan juga di segmen pertama ya kita tadi lebih fokus membahas terus ya tentang masalah ekologis ini. Oke, mungkin pemirsa di rumah nih ya Bang, banyak yang belum tahu sebenarnya sih keadilan ekologis itu dulu seperti apa gitu. Mungkin itu yang perlu diwujudkan, yang perlu dibenahi atau dibentuk untuk ke depan sehingga terwujudnya lah keadilan ekologis itu bagi masyarakat adat. Kira-kira seperti apa sih keadilan itu? Keadilan ekologis. Kalau kita berbicara tentang keadilan ekologis, kita harus menumbuhkan dulu dosa-dosa ekologis yang hari ini masih dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin oleh masyarakat yang masih cenderung abai dengan lingkungan seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang dosa-dosa ekologis di segmen yang pertama tadi kita sudah singgung. Dosa-dosa ekologis itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana kebijakan-kebijakan kita yang masih sangat menyampingkan yang namanya keadilan ekologis dan juga masyarakat adat. Karena juga kita mau isu ini menjadi isu yang aktual, isu ini menjadi isu yang akan menjadi sering kita dengarkan, menjadi isu yang sering kita bicarakan. Karena konsep ideal dari keadilan ekologis itu adalah bagaimana paradigma pembangunan hari ini mulai harus diubah. Yang pertama, hari ini kita masih berpatokan kepada hak guna usaha, hak guna hutan, HTI dan lain sebagainya. Ini kita mau minta pemerintah dorong kepada bagaimana logika yang harus diberikan kepada masyarakat ini terkait dengan hak itu tadi itu diberikan kepada milik masyarakat ataupun menjadi yang sifatnya komunal. Dan kemudian misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan bagaimana transformasi petani menjadi pekerja, itu juga harus mulai dipikirkan pemerintah. Karena hari ini dengan beberapa kebijakan pemerintah, terutama misalnya kayak food estate yang ada di Kalimantan Tengah, dan juga mungkin beberapa Kalimantan di Papua dan juga di Sumatera, sebenarnya ini salah satu bentuk transformasi petani menjadi pekerja. Artinya hilangnya otonomi petani, hilangnya jati diri petani, tidak terlepas dari proyek food estate ini. Makanya ulang ini salah satu sebenarnya logika pembangunan yang cukup konyol. Artinya mengapa tidak mulai berpikir untuk memanfaatkan masyarakat adat untuk bekerja dengan masyarakat ataupun petani untuk mengelola pertanian. Sebenarnya pola pembangunan simpel itu, tapi lagi-lagi kita lihat tidak ada kebijakan yang betul-betul pro terhadap masyarakat adat, tidak ada kebijakan yang betul pro terhadap petani. Maka tidak heran teman-teman, menurut sains Sajogyo Institute setiap tahunnya angkatan petani kita itu berkurang 30% gitu. Karena menjadi petani di Indonesia itu adalah sesuatu yang ironi. Menjadi petani di Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa? Kita melihat minim intervensi dari pemerintah terkait dengan kebijakan, ditambah lagi food estate yang hari ini sedang banyak diperbincangkan. Kalau kita lihat di beberapa literatur, ternyata beberapa food estate itu gagal panen dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau food estate ini, kalau kita mau berkaca dari belakang, ini sudah ada di zaman Soeharto, juga pernah dicoba di zaman SBY. Dan Jokowi sepertinya sedang berambisi kembali untuk meningkatkan dalam tanda kutip kedaulatan pangan kita. Saya nggak tahu siapa yang akan berdaulat terkait dengan pangan yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi lagi-lagi ada berapa ratus ribu petani yang harus tercerabut dari tanahnya sendiri terkait dengan perluasan wilayah food estate, yang mana sebenarnya food estate ini tidak lebih kepada proyek-proyek industrialisasi petani ataupun industrialisasi lahan pertanian. Itu yang kita lihat, bagaimana masuknya alat-alat berat, bagaimana masuknya
teknologi modern ini akan mengubah pola, akan mengubah paradigma pembangunan petani yang akan mulai bingung, ini seperti apa ini? Pemerintah ada membawa proses tetapi kita diabaikan, kita dipaksa menjadi pekerja di tanah kita sendiri. Kenapa pemerintah nggak berikan kita kedaulatan menjadi sebuah petani dengan beberapa kebijakan, misalnya bagaimana membantu intervensi harga pasar, membantu yang namanya pupuk murah, membantu yang namanya penyuluhan peningkatan bagaimana proses bertanam yang baik. Ini yang tidak terjadi. Kenapa ini tidak terjadi? Lagi-lagi ini berbicara keberpihakan pemerintah gitu. Kalau kita lihat ketika berbicara keberpihakan di Moroke, MIFE, salah satu proyek estate yang ada, ternyata ini diberikan kepada beberapa perusahaan untuk dikelola. Sialan lagi di sana ada masyarakat adat yang harus, kalau saya mengatakan yang harus disingkirkan, yang harus difungsikan ataupun diusir dari wilayah adat sendiri untuk perluasan wilayah food estate. Nah, maka sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang keadilan ekologis, ya mari kita mulai membersihkan dosa-dosa ekologis yang pernah dilakukan oleh pemerintah atau mungkin kita semua yang tidak masih ataupun belum berorientasi kepada keadilan ekologis seperti itu. Oke, senang banget ya. Ini aduh, masalah lingkungan memang sebenarnya sih masalah lingkungan ini bukan cuma pemerintah doang yang harus bertanggung jawab, tapi semua kita manusia yang hidup di dunia ini, karena segala sesuatu kebutuhan kita itu berasal dari lingkungan sekitar gitu. Dan kita sebagai manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup. Ketika lingkungan hidup baik, maka hidup kita sebagai manusia pun aman dan sejahtera tentunya. Oke. Yang tidak terasa juga nih ya. Masih ada waktu sih sebenarnya. Oke, kalau masih ada waktu kita pengen tanya nih ya. Iya. Mungkin peran dari Pemkri sendiri Bang untuk kedepannya nih untuk masyarakat adat dan kesan dan pesan untuk anak-anak milenial zaman sekarang Bang untuk lebih membuka matanya untuk masyarakat adat. Oke, berbicara tentang peran Pemkri, sebenarnya kita sebagai generasi milenial atau generasi muda ini, secara keorganisasian Pemkri concern terkait dengan isu ekologis dan juga masyarakat, sehingga di beberapa kesempatan, di beberapa pertemuan, termasuk dalam pertemuan kita kali ini, kita sangat concern bagaimana mendorong pemerintah untuk mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, mendorong pemerintah untuk kembali mengubah paradigma pembangunan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan, misalnya melalui diskusi-diskusi, melalui seru-seruan, melalui kajian-kajian yang nanti akan kita coba suarakan kepada DPR, kita suarakan kepada pemerintah, kita suarakan kepada kementerian terkait untuk mengetuk hati pemerintah. Kita akan memberikan konsep, kita akan memberikan gambaran bahwasanya sebenarnya hari ini pemerintah sudah mulai tersesat dengan pola pembangunan yang sedikit liberal dan kapitalistik atau bahkan sangat liberal. Maka pembangunan ini tidak heran misalnya beberapa aktivis mengatakan ya NKRI itu negara kesatuan Republik Investor, karena sangat pro sekali terhadap para investor. Itu yang tadi kita sampaikan di segmen pertama, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat pro kepada para pengusaha, sangat pro kepada para komprador, sangat pro kepada elit-elit politik, sangat pro kepada para pengusaha, dibandingkan pro terhadap masyarakat adat, pro terhadap petani, pro terhadap buruh, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, inilah mungkin nanti upaya-upaya yang mungkin PMP akan mengajak seluruh elemen masyarakat, mengajak seluruh OKP, mengajak seluruh organisasi masyarakat untuk sama-sama kembali menyuarakan terkait dengan bagaimana pola-pola pembangunan yang hari ini semakin jauh dari Great Constitution, semakin jauh dari amanat undang-undang kita, bagaimana menciptakan kondisi yang adil dan sejahtera seperti itu. Nah, kemudian pesan untuk teman-teman sekalian adalah kita harus menghidupkan kembali yang namanya sense of belong kita. Kita harus hidupkan kembali bagaimana rasa saling memiliki kita sebagai sebuah bangsa. Makanya saya mengajak dalam kesempatan kali ini melalui media hari ini, melalui kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mulai berpikir kritis, mulai merawat kesadaran untuk mengubah perilaku-perilaku ataupun menyuarakan hal-hal yang menurut kita bertentangan dengan azas-azas Pancasila, bertentangan dengan amanat konstitusi dan lain sebagainya. Bagaimana kita mampu menjadi agen-agen untuk menyuarakan perubahan, bagaimana kita juga mampu menyuarakan terkait dengan masyarakat adat. Karena bagaimanapun kita dan masyarakat adat memiliki kesatuan integral. Artinya keberadaan kita hari ini tidak terlepas dari bagaimana perjuangan masyarakat adat sebelum Indonesia terbentuk. Maka mari sama-sama
bersuara, mari sama-sama bergandengan tangan untuk menyuarakan ini kepada pihak pemerintah. Semoga suara-suara kita hari ini bisa didengarkan oleh pemerintah seperti itu. Oke, wah luar biasa banget ya. Tentunya ini menjadi bahan ya bagi pemerintah ataupun bagi masyarakat itu sendiri atau juga bagi perusahaan-perusahaan, karena sebenarnya masalah lingkungan hidup itu tidak terlepas dari perusahaan-perusahaan yang sekarang ini tidak bertanggung jawab gitu atas kelemahan atau etika yang tidak baik dalam menjaga lingkungan hidup tentunya. Dan ini sebenarnya menjadi PR kita bersama, baik itu manusia biasa, masyarakat biasa, ataupun perusahaan, dan terlebih pemerintah itu sendiri. Karena di sini sebenarnya peran pemerintah lebih besar ya sebenarnya. Bagaimana sih membimbing gitu, bagaimana sih mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat adat dan juga bagi perusahaan itu sendiri gitu. Oke, dan mungkin yang lebih tepat sila ketiga aja sih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. iya betul banget ya, tidak boleh ada perbedaan atau keberpihakan ya. Sebenarnya di sini pemerintah yang harus memang adil gitu ya. Dan kita malam hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat Biasa banget. Dan juga mungkin tadi kita mendengar pesan cuma dari Bang Alboy ya, dan mungkin sekarang kita mendengarkan pesan dari Bang Romi sendiri ya. Baik, berbicara mengenai masyarakat adat tentu tidak terlepas daripada kearifan lokal. Kita hari ini tentu mengetahui bagaimana kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah, dan ini juga yang menjadi komitmen kita PMKRI pengurusan yang ini, supaya kita ingin mendorong supaya pemerintah itu baik pusat dan daerah supaya mampu menghargai hak-hak masyarakat lokal. Karena kalau kita berbicara berkaitan dengan masyarakat adat, tentu mereka mempunyai legalitas yang cukup kuat di dalam masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena jauh sebelum negara ini terbentuk, masyarakat adat itu sudah ada terlebih dahulu. Jadi alangkah lebih baik ketika regulasi-regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dapat mengakomodir kepentingan daripada masyarakat adat itu sendiri, dapat kemudian mereka juga merasakan dampak daripada kehadiran negara itu sendiri. Hari ini kita melihat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat adat, terhadap kearifan lokal masyarakat adat. Kita tahu bahwa kearifan lokal masyarakat adat, kebetulan kita hari ini berbicara soal keadilan ekologis dan masa depan masyarakat adat. Hari ini kita mengetahui bahwa masyarakat adat Kalimantan Tengah mempunyai kearifan lokal dalam bertani, berladang, dengan membuka ladang dengan cara membakar lahan misalkan. Nah hari ini pemerintah membuat suatu regulasi pemerintah pusat tidak mengakomodir hal itu dan cenderung mempersulit pada masyarakat. Nah, jadi jangan heran ketika hari ini banyak daripada masyarakat adat di Kalimantan Tengah ataupun masyarakat Kalimantan Tengah itu yang menjadi takut untuk membuka lahan dalam hal bertani. Nah hal-hal ini kemudian ke depan yang saya rasa perlu kita dorong bersama, baik kami sebagai PMKRI ataupun rekan-rekan muda kaum milenial yang ada di Kalimantan Tengah. Mari kita bersama-sama untuk menyuarakan supaya pengakuan terhadap masyarakat adat, kearifan lokal yang ada di masyarakat adat itu bisa diakomodir oleh pemerintah, bukan hanya di Kalimantan Tengah, bukan hanya di Kalimantan, tetapi bagi Indonesia secara menyeluruh. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia ini luas, multi etnis, negara kesatuan yang begitu banyak suku yang ada di dalam. Tentu setiap suku mempunyai adatnya masing-masing, dan kita negara harus menjamin bahwa masyarakat ini merasa aman, bahwa kehadiran negara betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat hari ini, terlebih khusus masyarakat lokal yang ada di tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh pemerintah itu sendiri. Saya mungkin itu. Oke, wah pesannya luar biasa banget ya. Ini sangat mendalam sekali untuk kita semua ya. Jadi harapannya semoga ke depan ya perlindungan terhadap masyarakat adat itu sendiri bisa terus terjaga demi terwujudnya kesejahteraan tentunya ya. Oke, dan tidak terasa nih ya Bang, kita sebenarnya sudah di penghujung acara banget, dan pada malam hari ini banyak sekali dan panjang sekali ya. Tentunya dari kita berdoa mendapatkan banyak ilmu ya, dan juga tentunya pemirsa di rumah juga banyak mendapatkan ilmu seputar bagaimana sih mewujudkan keadilan ekologis itu sebenarnya. Dan semoga harapan-harapan dari PMKRI ke depan, gerakan-gerakan seperti apakah yang harus diwujudkan oleh PMKRI, semoga itu bisa terwujud, dan bukan cuma hanya PMKRI, seluruh organisasi gerakan-gerakan mahasiswa khususnya.
Oke, dan terima kasih nih ya Bang sudah mau berbagi ya, mau berbincang. Sangat luar biasa, betul. Betul banget. Dan oke, buat pemirsa di rumah juga terima kasih sudah mau setia atau stay tune untuk menonton kita pada malam hari ini, dan jangan lupa terus ikutin kita. Gimana nih, Del? Di mana nih? Di Jurnal Televisi pastinya. Dan jangan lupa follow Instagram kita dan semua sosial media kita dengan hashtag yaitu Jurnal Televisi. Iya, betul banget ya. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Dewi Halawa dan juga rekan saya Mila, pamit undur diri dari hadapan Anda, Jurnal TV, One TV. One TV. Bye-bye.